Halo sahabat informatika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri perkuliahan Machine Learning bersama saya Muhammad Fahri. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana klasifikasi data menggunakan salah satu algoritma machine learning, yakni decision tree atau pohon keputusan. Sebelum kita membahas bagaimana cara melakukan klasifikasi data menggunakan algoritma decision tree, saya ingin mengulas dahulu bagaimana materi yang sudah kita pelajari pada video yang lalu. Nah, machine learning ini kita bisa ibaratkan seperti seorang balita yang sedang belajar membaca. Ya, kita tahu bahwa balita pasti pertama kali akan diajari mengenali huruf ya, A, B, C sampai dengan Z. Nah, orang tua balita tersebut ya, orang tuanya pasti akan mengajarkan, memberikan contoh ya satu persatu. Ini huruf A, ini huruf B, C, dan seterusnya. Nah, si balita akan mencoba mengenali, akan mengingat, mempelajari bagaimana pola dari setiap huruf. Sehingga, semakin sering si balita belajar, lama-kelamaan dia akan memiliki pengetahuan, memiliki knowledge mengenai bentuk-bentuk dari setiap huruf yang sudah dia pelajari. Alhasil, ya, ketika dia melihat atau membaca sebuah buku atau mungkin melihat sebuah poster atau iklan, dia mengingat kembali, wah di situ ada huruf A misalnya. Oh ini huruf B, diingat kembali, ya. Nah ini ibarat machine learning. Jadi kalau kita bisa ibaratkan, machine learning itu ibarat seorang balita, ya. Yang mana balita ini bisa kita tanamkan kecerdasan ke dalamnya dengan cara apa? Dengan cara mengajari, ya, memberikan pengetahuan ya kepada si balita tersebut. Nah, pada video yang lalu juga kita sudah membahas bagaimana workflow atau alur kerja dari machine learning. Jadi objek utama ya dalam machine learning ini adalah data. Jadi tanpa data ya nggak ada machine learning, nggak bisa. Ya jadi machine learning ini butuh data. Untuk apa? Untuk belajar. Ya, supaya apa ya? Supaya pintar ya, supaya dia memiliki knowledge. Nah, sumber belajarnya adalah dari data. Nah, maka di sini kita punya istilah training data ya. Training data, kemudian nanti data tersebut akan dilatihkan, dimasukkan ke dalam algoritma machine learning dia untuk belajar. Kemudian setelah dia belajar akan menghasilkan pengetahuan yang kita sebut dengan machine learning model. Nah, model tersebut nanti kita akan uji apakah kecerdasan yang dimilikinya itu sudah cukup ataukah harus ditingkatkan kembali ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa menonton video saya ya di video sebelumnya ya di sini ya teman-teman ya. Silakan bisa diklik nanti di atas itu. Pada video ini kita fokus ya pembahasannya pada salah satu algoritma supervised learning yakni decision tree atau pohon keputusan. Kita ambil contoh ya. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagaimana cara membuat sistem atau membuat komputer bisa mengenali mana email yang spam dan mana email yang bukan spam. Maka langkah pertama adalah kita kumpulkan dulu data trainingnya yang berisi contoh-contoh email ya, yang berisi email-email yang pernah ada sebelumnya kita kumpulkan, baik itu email yang spam maupun yang bukan spam. Nah, kemudian email ini dijadikan sebagai training data untuk dipelajari oleh komputer atau algoritma machine learning, misalkan di sini decision tree ya. Nah nanti setelah dia belajar, dia akan menemukan pola dan menghasilkan knowledge yang disebut dengan machine learning model. Nah, model yang dihasilkan ya karena kita menggunakan algoritma decision tree, maka modelnya berupa pohon keputusan ya, diilustrasikan seperti itu ya. Nah, nanti pohon keputusan ini bisa kita tes, bisa kita uji, kita lihat kemampuannya, apakah dia sudah cukup pintar atau tidak dalam mengklasifikasikan email yang spam maupun yang bukan spam ya. Nah, untuk pengingat gitu teman-teman ya. Jadi karena kita membahas tentang supervised learning ya, maka algoritma ini membutuhkan guru ya, membutuhkan istilahnya sesuatu yang bisa mengarahkan. Ketika dia salah, maka nanti ada yang mengoreksi ya kesalahannya ini. Nah, di sini guru ataupun pengarahnya adalah label. Maka nanti kalau kita membuat data training itu, ya kita membutuhkan data ya
yang memiliki label. Label di sini artinya kita bisa ibaratkan seperti keputusan ya, atau kelompok dari masing-masing data. Misalkan seperti ini pada contoh ini ya. Kita punya data berat badan, tinggi badan, dan kemudian punya label postur tubuh. Nah, maksud di sini adalah kita ingin mengklasifikasikan postur tubuh seseorang berdasarkan berat badan dan tinggi badannya. Nah, berat badan dan tinggi badan ini sebagai feature istilahnya ya, kita sebut sebagai feature atau atribut ya. Kemudian postur tubuh kita sebut sebagai label, artinya kelompoknya itu didasarkan pada label ini, dia akan masuk ke kelompok postur yang ideal ataupun yang tidak ideal. Nah, label ya, jadi kolom label ini menjadi keputusan target yang ingin dikelompokkan ya, berdasarkan berat badan dan tinggi badannya. Dan ini adalah contoh pohon keputusan yang diperoleh dari hasil pembelajaran atau learning menggunakan algoritma decision tree pada dataset postur tubuh yang kita lihat tadi bersama-sama ya. Nah, dari pohon keputusan ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi kita dengan sangat mudah bisa mengkategorikan apakah seseorang itu memiliki postur tubuh yang ideal ataupun tidak. Sebagai contoh, jika ada seseorang dengan berat badan 60 kg dan tingginya 170 cm, maka berdasarkan pohon keputusan ini, orang tersebut akan memiliki postur tubuh yang ideal. Ya, kenapa? Karena berat badannya itu di atas 50 kg dan tinggi badannya itu di atas 140 cm. Jadi berdasarkan rule ataupun aturan pada pohon keputusan ini, dia dikategorikan bertubuh ideal. Ya. Nah, kemudian ini ilustrasi ya. Jadi sebelum kita mempraktekkan bagaimana membuat model decision tree menggunakan RapidMiner, jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi dari dataset yang kita punya ya di sebelah kiri itu datasetnya gitu ya ceritanya. Nanti kita akan melakukan pembelajaran dan menghasilkan pohon keputusan seperti di sebelah kanannya itu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan konsep ini menggunakan aplikasi RapidMiner. Baik, sekarang saya sudah membuka aplikasi RapidMiner-nya dan di sini kita akan coba praktekkan konsep machine learning menggunakan decision tree ya. Dan di sini kita akan coba menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh RapidMiner dahulu ya. Teman-teman lihat di panel repository ya. Itu ada apa namanya? Samples ya, ada folder samples. Kemudian teman-teman bisa buka di folder data. Nah, ini data ya. Kita akan coba pakai dataset yang pertama yakni deals. Nah, kita lihat dulu nih deals-nya apa ya. Kita lihat dulu teman-teman. Deals-nya apa? Tinggal ditarik saja ya. Tinggal ditarik saja ke situ. Nah, coba koneksikan ke output ya, ke sini. Kita coba mainkan, kita lihat apa isi dari dataset deals ini. Nah, teman-teman ya, ini isinya kurang lebih ya. Jadi ini adalah dataset mengenai riwayat transaksi ya. Coba kita zoom ya. Ini riwayat transaksi teman-teman. Jadi di sini ada atribut age atau usia, kemudian ada atribut gender atau jenis kelamin, dan ada atribut payment method ya, cara pembayarannya. Karena ini adalah supervised learning, maka di sini ada satu kolom yang berwarna hijau ini ya. Yang berwarna hijau ini adalah kolom labelnya ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi label ini berfungsi sebagai supervisornya atau sebagai pengarah bahwa tiap customer itu akan dikategorikan ke dalam feature customer ataukah bukan. Nah, kalau kita lihat di statistiknya ya, ya. Sini apa namanya? Kita geser ke sini. Ya. Lagi. Oke. Nah, ini ya. Untuk future customer ya, di sini hanya ada dua nilai yakni yes dan no. Nah, di sini kalau yes itu artinya customer tersebut adalah future customer ya. Jadi dia berpotensi untuk datang lagi, belanja lagi di toko kita. Dan kalau dia no berarti dia bukan future customer. Ya, jadi ini kita akan klasifikasikan berdasarkan age, gender, dan payment methodnya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, untuk age-nya dia dari 17 tahun sampai paling tua itu ada 91 tahun ya, usianya.
Kemudian untuk gendernya ini hanya 2 ya, gender hanya 2 ya, nggak ada yang ketiga ya. Jadi kalau ada yang merasa punya gender yang ketiga, hati-hati. Jadi di sini male itu artinya laki-laki, female perempuan. Kemudian untuk payment methodnya juga hanya ada 2 nilai, yakni check dan credit card ya. Oh sorry, ada 3 ya. Ada 3 teman-teman. Mohon maaf di sini ada 3 ya. Kalau saya geser ke sini ya. Kalau saya buka aja nih, Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini jadi ada yang bayar dengan credit card, ada dengan cash dan cek gitu ya. Jadi sorry, tadi ada 3 ya. Jadi ada 3 metode pembayaran yang direkam di sini pada dataset ini ya. Nah, jadi nanti intinya di sini dataset ini akan kita coba masukkan ke dalam algoritma decision tree untuk dipelajari pola datanya dan menghasilkan pohon keputusan yang bisa kita pakai untuk mengklasifikasikan apakah seseorang itu dia akan jadi future customer ataukah bukan ya. Oke, tadi kita udah lihat data yang seperti apa ya. Ini ada 1000 example ya, ada 1000 record atau 1000 baris data. Teman-teman bisa cek sampai bawah itu ya. Ada 1000 record ya. Oke, yang mungkin masih bingung dengan istilah record ya. Jadi kita biasa menggunakan istilah record untuk menyatakan baris gitu ya. Kemudian istilah atribut untuk menyatakan kolom ya, atribut atau feature gitu ya. Mudah-mudahan nggak bingung lagi ya. Nah, kemudian kita kembali ke tab design. Nah, sekarang teman-teman coba lihat ke panel operator, teman-teman ya. Ketikkan kata kunci decision tree ya. Atau decision aja ketemu ya. Decision ya. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di folder modeling ya, kemudian masuk ke prediktif, lalu ada algoritma trees di sini ya, trees. Jadi ada beberapa varian atau beberapa ragam dari algoritma decision tree ini ya. Ada banyak sebetulnya di sini. Tetapi nanti kita untuk pembelajaran ini kita fokus menggunakan yang pertama dulu saja, yakni algoritma atau operator decision tree yang ini ya. Oke, ini kita tarik aja ke kanvas ya. Kanvas, kemudian kita hubungkan antara retrieve deals dengan decision tree teman-teman. Ya, kita hubungkan seperti itu. Lalu mode-nya atau modelnya kita sambungkan ke result dan sekarang coba kita mainkan. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil membuat pohon keputusan dari dataset deals tadi. Nah, nih ya, teman-teman bisa lihat, coba saya zoom ya. Nah, di atas ini ya, yang di atas ini namanya root ya, kita sebut dengan root atau akar ya, akar yang di atas gitu ya. Kenapa disebut dengan pohon keputusan? Karena modelnya seperti pohon, ada akar lalu dia punya cabang gitu ya. Cuma di sini memang agak dibalik posisinya ya. Kalau di dalam kehidupan nyata pohon itu kan akarnya di bawah ya. Nah, kalau ini nggak dibalik, di atas ya. Akar yang di atas, cabangnya yang di bawah gitu. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Jadi, untuk menentukan apakah seseorang itu layak menjadi future customer atau tidak, pertama dilihat usianya. Usianya ya. Kalau usianya misalnya ya, kalau usia di atas 31 ya, maka nanti kita cek gendernya, cek jenis kelaminnya. Kalau dia perempuan ya, maka dia nanti ya akan di diklasifikasikan dia tuh bukan future customer, jadi bukan customer yang akan datang lagi belanja di tempat kita, enggak gitu ya. Nah, tapi kalau dia laki-laki ya, maka nanti kita cek payment method dia gitu ya, payment method dia. Nah, kalau dia membayar dengan cash, nanti akan dikategorikan oh ini bukan future customer nih, no ya. Tapi kalau dia membayar dengan credit card ya, kalau dia membayar dengan kartu kredit, oh berarti dia ini future customer nih, harus dirawat nih gitu ya, harus istilahnya dibaik-baikin gitu ya, karena dia nanti berpotensi untuk berbelanja kembali di toko kita gitu. Nah, tapi kalau dia menggunakan cek, dilihat dulu usianya ya, kalau dia di atas 35 maka dia bukan future customer, tapi kalau dia
bawah 35 maka dia dikategorikan sebagai future customer gitu. Nah, pohon keputusan ini ya bukan saya yang buat gitu ya. Jadi bukan saya yang buat, tapi pohon keputusan ini dibuat oleh algoritma decision tree berdasarkan apa? Berdasarkan dataset deals ini tadi. Ya. Nah, coba kita buka deals-nya. Kita tampilkan ya. Jadi ini datasetnya tadi, deals tadi yang 1000 record tadi. Kemudian ini adalah pohon keputusannya. Nah, pohon keputusan ini adalah knowledge yang dihasilkan dari proses belajar si algoritma decision tree ini terhadap atau menggunakan dataset deals ini. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang kita udah berhasil nih ya. Kita udah berhasil membuat pohon keputusannya. Jadi dari training data tadi sudah berhasil dipelajari dan menghasilkan knowledge. Sekarang kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes knowledge ini atau pohon keputusan ini menggunakan data uji. Ya, data uji. Baik, kita kembali ke desain. Teman-teman kembali lihat ke ini ya, ke panel operator. Ya, di sini tadi di bawah di bawah data deals tadi ada satu lagi ya. Deals test set namanya. Nah, ini apa ya? Jadi deals test set ini adalah data yang digunakan untuk menguji kemampuan dari model machine learning kita, teman-teman. Ya. Jadi dia dipakai untuk ngetes nih ya, data uji. Jadi data uji itu adalah data yang berbeda dengan data trainingnya gitu ya. Jadi dia berlatih dengan data training dan diuji dengan data testing. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, ini kita tarik aja ke sini, ke kanvasnya. Oke. Ya, sekarang kita akan coba menguji gitu ya. Ini kita hapus dulu ya, teman-teman ya. Kita hapus dulu ini koneksinya. Dan geser sedikit. Nah, sekarang untuk menguji performa dari decision tree yang sudah kita buat tadi, kita gunakan operator namanya apply model ya. Anda coba masuk ke operator ya, ke panel operator. Ketik kata kunci apply model. Nah, ini teman-teman di bawah ya. Ini ya, apply model. Nah, ini ya. Apply model, kita tarik aja ke kanvas seperti biasa. Kemudian di sini mod ya, model, coba kita zoom. Ini mod atau model dari decision tree kita hubungkan ke mod atau model dari apply model ini. Jadi maksudnya begini, ya setelah decision tree belajar dari dataset deals ini tadi, ya akan menghasilkan model. Lalu model ini atau pohon keputusannya itu dimasukkan ke apply model gitu, dikirim ke apply model ya. Nah kemudian ini retrieve deals yang test set tadi, data uji tadi. Kita koneksikan ke sini. UNL ini singkatan dari unlabeled ya. Unlabeled artinya data ujinya apa gitu. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba ya. Kita hubungkan lab atau label ini ke sini. Result ya. Dan juga modelnya kita hubungkan ke result. Kita coba lihat nanti pohon keputusan seperti apa. Oke, sekarang kita mainkan dulu ya teman-teman ya. Oke, ini tadi pohon keputusannya. Dan kita lihat hasil pengujiannya. Ini teman-teman. Jadi di sini ada dua kolom ya. Ada yang hijau ya, ada future customer. Lalu ada prediction future customer. Jadi yang kolom future customer ini adalah kolom dari dataset kita tadi, dari data uji kita tadi ya, dari data uji. Jadi yang tampil di sini bukan data training ya, tapi yang tampil di sini adalah data data uji. Anda bisa lihat di situ ya. Ini ada 500 record ya. Coba kita zoom. Itu ya, ada 500 record di sini. Jadi ini data ujinya ya. Data training tadi ada 1000 record. Nah, jadi di sini kita coba bandingkan ya antara data sebenarnya dengan data hasil prediksi atau hasil klasifikasi dari pohon keputusan ini. Sebagai contoh misalkan di sini ya. Untuk data pertama, customer pertama, pada data uji itu dia digolongkan sebagai customer yang future customer gitu ya. Nah, dan hasilnya apa? Nah, di sini ternyata output dari decision tree kita sama ya.
decision tree juga mengatakan bahwa dia adalah future customer juga, ya, yes. Nah, dalam hal ini ya, karena label, ini kan label ya, label dengan output dari decision tree itu sama, berarti tebakan atau klasifikasinya benar begitu. Ya, klasifikasinya benar. Nah, kalau kita lihat lagi ini juga sama ya, no dan no, artinya output dari machine learning dan data pada label itu sama, ya, artinya jawaban machine learning itu benar gitu ya. Nah, kalau kita cari ke bawah, nah, boleh jadi kita akan menemukan jawaban yang salah, teman-teman. Kita coba cari ya. Ini ya. Pada dataset, pada data uji baris ke-99. Nah, ini ya, lihat ya. Pada label yang ada di data uji kita, ini dia labelnya adalah no. Artinya dia dikatakan bukan sebagai future customer. Tapi ternyata oleh decision tree kita, dia disebut sebagai future customer. Nah, artinya apa? Artinya output atau klasifikasi dari pohon keputusan kita atau machine learning kita itu salah, ya. Karena hasilnya berbeda dengan data uji yang kita punya, ya. Berbeda dengan label pada data uji yang kita punya. Nah, ini. Nah, nanti ya, untuk mengukur performa atau kemampuan dari machine learning kita, biasanya kita akan mengukurnya menggunakan akurasi, ya. Kita akan hitung akurasinya. Artinya berapa banyak data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh machine learning kita gitu. Jadi akurasi ini biasanya dijadikan patokan untuk melihat bagaimana performa dari sebuah algoritma machine learning. Semakin tinggi akurasinya, artinya semakin banyak data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Ya, artinya semakin pintar algoritmanya. Tapi sebaliknya, kalau semakin rendah akurasinya, berarti ya artinya banyak output yang salah, banyak output yang tidak sama dengan data banyak output yang beda ya dengan label data uji begitu. Ya, nah sekarang kita akan coba bagaimana cara menghitung akurasinya. Jadi kita nggak hitung manual ya, kita nggak hitung manual berapa yang benar berapa yang salah, tapi kita pakai saja operator pada repeat manner ini. Sekarang teman-teman masuk ke panel operator lagi ya, lalu cari kata kunci performance ya, performance. Pak scroll ke bawah. Nah, ini ada ya. Pada folder predictive, nah ini ada operator namanya performance classification ya. Nah, kita pilih yang klasifikasi karena kita melakukan proses klasifikasi ini ya. Tarik aja ke kanvas, teman-teman. Sekarang ini kita hapus dulu ya. Hapus, ini kita sambungkan ke atas ini. Nah, dari apply model ya, lab atau labeled lah, data labeled-nya kita sambungkan ke label di performance. Jadi gini, pada apply model ini kan kita menghasilkan dataset tadi ya, menghasilkan hasil prediksi, hasil klasifikasi tadi ya. Nah, hasil klasifikasi tadi itu diteruskan ke operator performance untuk dihitung berapa output yang benar dan berapa output yang salah ya. Nah, nanti akan dihitung akurasinya di sini. Nah, ini kita sambungkan ya performance-nya ke result ya. Exa-nya juga boleh, example-nya juga boleh disambungkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa sebenarnya ya, enggak masalah ya. Nah, sekarang coba kita mainkan lagi ya. Oke, ini datasetnya tadi ya, hasil klasifikasi ya. Kita tadi sudah lihat perbandingannya antara data uji dengan hasil output dari decision tree-nya. Dan kita lihat tab yang satunya nih, performance vector-nya. Kita coba zoom ya. Oke, wah agak ketutupan ya. Sorry. Nah, di sini Anda bisa lihat ini ada tulisan akurasi ya. Akurasinya 95,6%. Artinya ya, dari 500 data tadi ya, sebanyak 95,6% itu benar. Artinya sistem kita berhasil mengklasifikasikan data tadi ya dengan tingkat kebenaran sampai 95,6%. Artinya kesalahannya kurang dari 0,5% gitu ya. Oh sorry, kesalahannya kurang dari 5% maksud saya ya. Nah, artinya apa? Kalau sudah begini berarti decision tree yang kita buat tadi itu sudah
sudah baik performanya dan bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data-data baru yang nanti mungkin akan muncul atau mungkin akan ada gitu ya. Nah, untuk tabel yang di bawah ini ya, nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya bagaimana cara membaca tabel di bawah ini. Nah, sebagai apa ya istilahnya, sebagai bocoran ya, teman-teman mungkin bisa mempelajari dulu di Google gitu ya. Tabel yang di bawah ini namanya adalah confusion matrix ya. Confusion matrix namanya. Nanti kita akan ulas lebih dalam pada video yang lain ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini teman-teman. Nah, ini adalah workflow kita ya, alur dari RapidMiner kita untuk menghasilkan atau membuat model machine learning berbasis algoritma decision tree. Ya. Nah, sekarang kita coba akan sedikit mengulik ya parameter yang ada di algoritma decision tree ini, teman-teman. Kita coba lihat di panel parameter ya, sebelah kanan. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa klik ini ya. Jadi kalau misalkan di RapidMiner-nya semua fiturnya belum muncul di sini, Anda bisa klik dulu tombol ini ya, Show Advanced Parameters. Nah, nanti muncul semua nih menunya. Nah, di sini di bagian kriteria kita bisa buka ya. Nanti ini ada beberapa opsi, misalkan ada gain ratio, ada information gain, Gini index, dan seterusnya. Nah, kita nggak bahas detail apa itu gain ratio, information gain gitu ya. Intinya, kriteria di sini adalah kriteria untuk menentukan proses pembuatan cabang pada pohon keputusan di algoritma decision tree gitu ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan kriteria yang berbeda, boleh jadi pohon keputusan yang dihasilkan juga akan berbeda. Sebagai contoh ya, tadi kita menggunakan gain ratio namanya ya, gain ratio. Kita lihat di result tadi, gain ratio itu bentuknya seperti apa? Oh, belum ada ya, belum kita tampilkan ya modelnya ya. Baik, di sini kita tampilkan dulu pohon keputusannya. Ini modelnya kita koneksikan ke result dulu ya, supaya dia muncul pohon keputusannya. Kita mainkan lagi. Nah, ini pohon keputusan kalau kita menggunakan gain ratio ya. Yang di atas adalah age-nya, usianya, lalu turun ada gender, ada payment method, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita ganti kriterianya ya. Nah, di sini kalau kita pakai gain ratio, kita lihat dulu ya. Akurasinya 95,6 ya. 0,6. Pohonnya kayak gini. Ya, pohonnya kayak gini. Sekarang kita ganti. Sekarang coba teman-teman klik lagi decision tree-nya, lalu masuk ke panel parameter di kanan. Kita ganti menjadi information gain. Ya, kita ganti jadi information gain, kemudian di sini kita play lagi. Nah, sekarang lihat. Beda ya. Di sini ya, atasnya sama age, tapi cabangnya beda nih. Di sini gender, di sini juga gender. Ya, sama-sama gender di sini. Nah, kalau tadi kan beda ya. Tadi di sini gender, satunya payment method. Ya. Nah, ini karena kita menggunakan kriteria yang berbeda dalam pembuatan pohon keputusannya. Ya. Kemudian sekarang kita coba cek performanya teman-teman, akurasinya. Ternyata berbeda. Coba kita zoom di sini ya. Nah, di sini ya, pada pohon keputusan dengan kriteria information gain, kita mendapatkan akurasi yang lebih rendah ya, 94,8. Kalau tadi itu 95,6 ya. Dengan gain ratio itu 95,6. Berbeda ya hasilnya ya. Nah, nanti pada praktiknya teman-teman bisa mengganti ini ya. Bisa mengganti kriterianya ini. Gitu ya. Mau pakai yang mana ya? Kita cari mana yang menghasilkan akurasi paling tinggi. Kita coba Gini index misalnya ya. Gini index menghasilkan berapa ya? Gini index hasil pohonnya mungkin mirip dengan information gain tadi, tapi coba kita lihat akurasinya. Oh, akurasinya sama ya. Gini index punya akurasi yang sama dengan information gain tadi. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba ini di rumah ya. Bisa dicoba mengganti-gantinya dengan kriteria yang lain. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan lagi di sini adalah pruning ya. Jadi ada istilah pruning teman-teman.
Kalau kita menggunakan algoritma decision tree itu ada istilah pruning. Pruning itu pemangkasan. Ya, sama kayak pohon ya. Pohon kalau terlalu panjang itu mengganggu, maka dipangkas ya kan supaya rapi. Sama. Di sini juga ada namanya pruning, pemangkasan. Jadi gini, pohon keputusan yang tadi kita hasilkan ya, itu sudah melalui proses pruning. Makanya kalau teman-teman lihat di panel parameter itu ya, pruningnya dalam keadaan dicentang. Ya ini baik yang pruning maupun yang pre-pruning. Ya. Pruning ini artinya pemangkasan dilakukan setelah pohon keputusan dihasilkan. Ya. Jadi setelah pohon keputusan dihasilkan, maka dilakukan pruning. Pemangkasan. Nah, sedangkan yang pre-pruning ini adalah pemangkasan yang dilakukan pada saat pohon itu dibuat, ya. Pada saat pohon keputusan itu sedang dibangun gitu ya. Nah, itu pre-pruning namanya. Jadi kalau pruning ini dipangkas setelah pohonnya jadi, sedangkan pre-pruning dipangkas pada saat sedang membuat pohonnya gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita matikan semuanya ini. Keduanya kita matikan, ya, hilangkan centangnya. Sekarang kita coba decision tree-nya kita kembalikan ke ini ya. Kembalikan ke gain ratio. Nah, kita mainkan lagi. Tuh, lihat. Sekarang lebih gede nih pohonnya. Ya kan? Lebih panjang dia. Karena nggak dipangkas. Ya. Karena nggak dipangkas. Jadi cabangnya gondrong gitu ya teman-teman ya. Cabangnya gondrong, panjang kayak gini nih. Ah, gitu ya. Dan kalau kita lihat pada performanya, akurasinya, wow. Malah 100% teman-teman. Ya, karena nggak dipangkas, jadi mendapatkan akurasi 100%. Nah, jadi teman-teman bisa tentukan nanti kira-kira pohon yang Anda buat ini apakah harus dipangkas atau tidak gitu. Tergantung nanti pada akurasi yang dihasilkan gitu ya. Kalau Anda menginginkan hal yang sifatnya simple, efisien, ya berarti harus dipangkas. Tapi kalau akurasi adalah hal yang paling utama untuk Anda, ya Anda bisa bongkar, Anda bisa matikan pruningnya dan mungkin mendapatkan akurasi yang sangat tinggi. Ya, nah itu beberapa parameter pada decision tree. Ya, jadi pertama tadi kita bahas kriteria dan pruningnya. Oke. Nah sekarang teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba algoritma yang lain pada decision tree. Sekarang kita masuk coba ke panel operator lagi ya. Teman-teman cari yang namanya random forest. Random forest, oke ini ya. Nah ini. Mungkin dari namanya Anda sudah tahu nih apa itu random forest. Kalau decision tree, dia hanya menghasilkan satu buah pohon. Tapi kalau random forest ini ya, dia menghasilkan ya bisa banyak pohon, bisa puluhan bahkan ratusan pohon. Ini coba kita tarik ya ke kanvas. Oke. Kemudian kita bikin workflow yang sama dengan decision tree di atas ya. Nah, ini kita copy aja ya, kita copy ya. Apply model juga kita copy, ini kita klik ya. Anda tekan Ctrl ya, jadi Anda tekan Ctrl di keyboard sambil klik ini. Tekan Ctrl di keyboard sambil diklik. Diklik, klik, nah diklik. Kemudian di copy ya. Kita copy, kita pastekan. Nah, oke, ini dia. Sekarang kita sambungkan ya, seperti yang di atas sama. Ini ke sini, modelnya ke sini, kemudian ini performance-nya ke atas. Oke, ini biar nggak terlalu banyak ya, biar nggak rame. Ini kita coba tutup dulu nih. Jadi yang kita tampilkan hanya performance-nya aja ya, performance dengan modelnya ya. Modelnya kita tampilkan juga, yang ini juga kita tampilkan ya. Yang bawah ya. Jadi model dari decision tree kita tampilkan dan juga model dari random forest kita tampilkan. Nah, jadi sesuai namanya ya, sesuai namanya random forest ini algoritma yang menghasilkan banyak pohon keputusan teman-teman. Ya, jadi nanti kalau decision tree hanya menghasilkan satu pohon keputusan, nah, yang random forest ini menghasilkan banyak pohon keputusan. Nah, nanti kita coba bandingkan ya, kita bandingkan hasilnya. Sekarang yang decision tree-nya coba kita nyalakan lagi pruningnya ya. Nah,
Minimalkan pruningnya biar nanti perbandingannya itu fair gitu ya. Coba bandingkan ya. Sama-sama menggunakan gain ratio ya. Ya sekarang coba kita mainkan. Oke. Nah ini ya. Kalau yang decision tree yang biasa ya, dia menghasilkan hanya satu buah pohon keputusan kayak gini. Dan akurasinya seperti ini. Dan akurasinya ya untuk yang decision tree biasa itu adalah 95,6%. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan yang random forest. Nah, ini random forest kalau kita buka ini, pohonnya nggak langsung muncul ya. Pohonnya nggak langsung muncul. Tapi lihat di sebelah kirinya, di sidebar kiri ya. Tuh ada banyak pohon. Ada 100 pohon di sini. Ya. Coba klik satu. Nah, ini. Pohon pertama seperti ini. Ya, klik lagi sini misalnya, pohon yang berikutnya seperti ini, ya. Jadi pohonnya macam-macam. Nah, jadi ada banyak pohon di sini. Jadi cara kerja pada random forest itu ya gini. Data training itu nanti akan dipecah-pecah, dibagi ke dalam beberapa bagian, ya. Bisa 5 bagian, bisa 10, bisa 20, bisa 100 gitu ya. Nah, tergantung dari jumlah dari data training yang kita punya gitu ya. Nah, misalkan di sini ya, data trainingnya saya bagi jadi 3. Jadi, satu data training dibagi 3. Dan pembagian ini sifatnya acak. Satu record atau satu baris data itu bisa masuk ke beberapa sub data training gitu. Nah, nanti masing-masing data training ini akan menghasilkan pohon keputusan yang berbeda masing-masing gitu ya. Jadi, sub data yang pertama punya pohon keputusan sendiri ya. Yang kedua juga begitu dan ketiga juga begitu. Nah, nanti hasil klasifikasi bagaimana? Nah, akan dilakukan voting, ya, voting pengambilan suara terbanyak. Misalkan begini, pohon keputusan yang pertama mengatakan bahwa ini adalah future customer. Nah, kemudian pohon keputusan yang kedua mengatakan ini bukan future customer. Dan kemudian yang ketiga, pohon keputusan yang ketiga mengatakan ini adalah future customer. Nah, nanti di voting, ya, karena suara terbanyaknya adalah future customer. Ya, maka nanti hasil outputnya adalah future customer. Itu cara kerja dari algoritma random forest. Jadi sebenarnya sama ya. Dia decision tree juga, cuma nanti ada banyak decision tree-nya itu. Sehingga nanti pengambilan keputusannya lebih objektif gitu ya. Lebih objektif. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana akurasi yang dihasilkan oleh random forest. Ya, random forest. Teman-teman lihat di sini. Random forest menghasilkan akurasi 100%. Ya, 100% ya, menggunakan gain ratio dengan menerapkan pruning ya, baik yang pruning dan pre-pruning gitu ya. Sedangkan untuk yang akurasi pada decision tree biasa itu hanya 95,6%. Nah, ini menggunakan gain ratio dan menerapkan pruning gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa random forest bisa menghasilkan akurasi yang lebih baik ketimbang decision tree yang biasa pada setting parameter yang sama. Oke. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan mengenai klasifikasi data menggunakan algoritma decision tree. Tentu saja teman-teman bisa menggunakan dataset pribadi ya, yang dimiliki sendiri untuk melakukan proses pembangunan model machine learning ini. Dan nanti pada video berikutnya kita akan bahas bagaimana machine learning menggunakan algoritma yang lainnya. Oke, sekian video ini, mudah-mudahan paham gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Klik like kalau Anda suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.